Sabtunya sudah 1 Syawal. Ini yang memang menjadi salah satu mafhum yang harus kita pahami juga. Baiklah, sekarang kita membahas tentang bagaimana kenapa dikatakan melayakkan diri ini meraih Lailatul Qadar menjadi topik kita. Karena memang yang namanya Lailatul Qadar itu, mau kita melayakkan diri kita ataupun tidak melayakkan diri, yang namanya Lailatul Qadar itu kan sudah merupakan janji Allah begitu. Artinya memang tanpa kita melayakkan diri kita pun, maka Allah sudah menjanjikan ya kepada hamba-hambanya yang mereka mau melayakkan dirinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Makanya kenapa kita mengatakan mengambil topiknya tentang melayakkan diri ini gitu ya, meraih Lailatul Qadar. Ini merupakan salah satu topik yang memang kita katakan yang sangat bisa menjadi salah satu motivasi buat kita, mengingatkan kita bahwa sudah seperti apa kita memperlakukan ataupun memasuki Ramadan ini, sudah seperti apa kita akan sebentar lagi meninggalkannya, apa yang sudah kita lakukan, ini yang menjadi bahan renungan buat kita. Kita bisa merasakan bagaimana apa yang digambarkan Allah dalam Quran surat Al-Qadar gitu ya, tentang bagaimana yang namanya Lailatul Qadar, dimana dikatakan di ayat ini jelas sekali ada satu malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita misalnya menghitung 1000 bulan itu berapa tahun, itu sekitar 83,4 tahun. Dan yang namanya umur manusia, yang namanya umur hamba Allah atau kita katakan umat Muhammad itu kan dia adalah rata-rata sekitar 60 sampai 70 tahun. Mungkin jarang beberapa persen yang mencapai 70 lebih. Sementara kalau amalan kita yang dilaksanakan di Lailatul Qadar itu dia dimotivasi gitu ya, tidak terdorong untuk meraih yang namanya Lailatul Qadar tersebut kan. Itu yang menjadi salah satu bahan renungannya. Dan bagaimana kita dulu merasakan rindunya Ramadan gitu kan. Harusnya demikian juga bagaimana kita berharap mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar tersebut. Ini yang menjadi salah satu, yang kedua menjadi motivasi buat kita. Nah, maka kalau kita melihat apa yang menjadi landasan yang pertama, insya Allah kalau ini pendengar setiap sudah hafal ya Mbak Limba, apa yang menjadi ayat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Apalagi kalau yang sering melaksanakan, yang mudah-mudahan tarawihnya tidak bolong-bolong begitu ya, rajin ke masjid berjamaah. Kalau tidak salah setiap rakaat itu tuh dibaca gitu ya, surat Al-Qadar ini pada rakaat yang kedua, kalau yang dia 12 rakaat. Jelas dikatakan di ayat ini bahwa memang Allah menurunkan yang namanya Al-Quran pada malam Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar kan begitu. Jadi dikatakan yang namanya Lailatul Qadar atau dikatakan malam Qadar itu adalah lebih baik ketimbang 1000 bulan. Ini dikatakan di Al-Qadar ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dan dikatakan memang ayat ini menggambarkan bagaimana yang namanya malam itu kan bahasa Arabnya kan lail sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar itu agak rancu juga gitu ya. Artinya bahasanya didobel. Udah ada malamnya, ada lagi lailnya gitu. Jadi kalau dikatakan malam, ya berarti kan malam Qadar. Kalau mau pakai bahasa Arab, Lailatul Qadar, nggak usah pakai malam gitu. Nah, artinya malam penetapan, malam penentuan. Apa maksudnya? Kalau kita membaca dari beberapa pemahaman yang digambarkan oleh para ulama, yang bisa kita lakukan pada waktu malam Qadar tersebut. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "Inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun minal alfin syahrin man hurimaha faqad hurima khairu kullahu wa la yuhramu khairuhu illa mahrumun." Sesungguhnya bulan Ramadan itu telah datang kepada kalian, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, dikatakan ya, dikatakan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan seluruhnya. Tidak ada yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang yang bernasib buruk. Alhamdulillah. Ini merupakan sabda Rasulullah. Artinya kalau kita menjadi orang yang terhalang mendapatkan Lailatul Qadar itu, berarti kita dikatakan orang yang bernasib buruk. Karena Rasul bersabda tidak ada yang terhalang. Orang yang ternyata mendapatkan malam Qadar, dia berubah menjadi lebih baik. Jadi intinya orang yang mendapatkan malam Qadar itu, dia akan berubah menjadi lebih baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka landasannya adalah karena
dia berubahnya karena Allah, karena ketaatan kepada Allah, karena didasari oleh keimanan semakin kuat kepada Allah, kemudian karena memang keimanan yang kuat itu membuat dia semakin meningkatkan ibadahnya. Dan ibadahnya kan sifatnya kan dia bisa luas, dan baik dia dalam bekerja, baik dia tadi misalnya dia bekerja dia sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pegawai dan sebagainya, dia akan semakin amanah, dia akan semakin orang yang semakin terpercaya dan sebagainya. Itu yang menjadi ciri-ciri akan kita rasakan. Nah kemudian bisa jadi juga begini, tapi ada juga orang yang menceritakan, tapi saya pernah merasa pas saya mendapatkan malam qadar itu, saya baca Al-Quran, itu baca Al-Qurannya itu kerasa lebih enak aja. Artinya dia bacanya itu dia merasa lebih nikmat, lebih, kalau tadi kan kita katakan kelezatan dalam beribadah itu dia rasakan. Kok lain ya saya baca sekarang ini dengan baca-baca di hari-hari yang sebelumnya. Dan itu kita yang bisa rasakan, orang lain nggak bisa merasakan itu. Demikian juga dengan kita melaksanakan sholat malam misalnya, kerasa lain pada waktu kita membaca ayatnya, kita membaca Al-Fatihahnya dengan kita resapi, membaca ayat Al-Qur'annya juga kita resapi dengan maknanya, tanpa terasa misalnya mengalir air mata kita, merasa dekat dengan Allah. Itu kelezatan yang dirasakan orang yang dia itu pun belum tentu, bisa jadi itu beberapa cerita orang-orang yang mereka juga merasa dia mendapatkan malam qadar, dan itu nanti ada efeknya di amalan-amalan dia dalam kehidupan dia di dunia. Yang tadi yang disampaikan, bagaimana dia semakin baik akhlaknya, semakin dekat kepada Allah. Yang tadinya pemarah jadi nggak pemarah misalnya kan, seperti dan sebagainya. Itu akan terlihat nanti menjadi salah satu cirinya. Nah kemudian ini dikatakan pertanyaan berikutnya, yang digambarkan tadi di hadis sebetulnya kan tadi kan dikatakan di hadis yang kita sampaikan di awal itu, orang yang dia gagal mendapatkan atau dihalangi mendapatkan malam qadar itu kan dikatakan adalah orang-orang dikatakan orang-orang yang buruk. Sebetulnya makna dari hadis itu kalau kita bahas justru menjadi salah satu pengingat dari Rasul bahwa berarti bahasa kita mungkin gini lah, parah sekali lah orang yang dia tidak mendapatkan malam qadar itu. Kenapa? Karena Allah sudah betul-betul menjanjikan malam qadar itu, tinggal kita mau nggak. Makanya Rasul menggambarkan di hadis ini tadi, tidak ada yang terhalang dari kebaikan dalam qadar itu kecuali orang yang bernasib buruk. Artinya kalau kita ambil sebagai mafhum mukhalafahnya, sebetulnya manusia itu semuanya itu mau, kalau dia mau itu bisa gitu. Jadi, tapi kalau dia ternyata tidak mau juga melayakkan diri, berarti dikatakan dia menjadi orang yang bernasib buruk begitu. Itu yang sebetulnya dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Karena memang seharusnya kita bisa